Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam bahagia buat kita semua. Semoga kita semua kembali dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, sebelum itu terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa untuk terus bantu like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat dan agar channel ini terus berkembang untuk terus memberikan dan membagikan informasi dan motivasi kepada kalian. Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Semoga rezeki kalian banyak dan semoga yang sedang dalam keadaan sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan dapat terkabul. Amin. Oke, pertama-tama di sini saya bakal membahas dan membagikan dan memberikan motivasi kepada kalian. Apa itu yang dinamakan penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis? Di sini kita jangan panik. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sedang kita alami ini ya teman-teman. Di sini untuk penyakit asam lambung sendiri, saya yakin teman-teman sudah mengetahui ya teman-teman. Untuk GERD, anxiety, psikosomatis sendiri yaitu dimana asam lambung atau cairan asam lambung kita naik ke atas esofagus atau ke atas kerongkongan ya teman-teman, yang bisa menyebabkan berbagai macam sensasi atau rasa yang kita rasakan ya teman-teman. Dan untuk anxiety psikosomatis sendiri yaitu dimana untuk pola pikir kita yang terlalu berlebihan ya teman-teman di sini. Oke, jika kita sudah mengetahui bagaimana cara kita untuk bisa semangat dan sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sedang kita alami ya teman-teman. Di sini yang pertama-tama yaitu kita harus menjaga pola makan kita ya teman-teman. Dimana yaitu pola makan sangat berpengaruh untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sedang kita alami ini ya teman-teman. Untuk pola makan sendiri seperti apa? Coba kalian ingat-ingat terlebih dahulu sebelum kalian terkena penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Dimana yaitu kita kebanyakan untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yaitu makan yang kurang teratur atau kurang baik ya teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Di sini kita untuk bisa menjaga pola makan kita ya teman-teman, untuk bisa semangat cepat sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Dan yang kedua, kita juga harus menjaga pola tidur kita ya teman-teman untuk bisa dapat sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Dan yang ketiga, kita juga bisa menjaga pola hidup sehat kita ya teman-teman, seperti kita harus sering berolahraga ya teman-teman untuk menjaga kesehatan di dalam tubuh kita ya teman-teman. Oke, di sini pola makan seperti apa ya teman-teman yang bisa memicu untuk terjadinya naiknya asam lambung yang berlebih kepada yang sedang kita rasakan ya teman-teman. Untuk pola makan sendiri ya teman-teman, untuk pola makan sendiri seperti apa? Kalian ingat-ingat terlebih dahulu. Apakah kalian sebelumnya makan sudah teratur atau pola makan seperti apa yang kalian makan ya teman-teman, sehingga bisa kalian merasakan atau menderita penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Di sini kita untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, kita bisa menghindari berbagai macam atau kita harus menghindari berbagai macam makanan dan minuman terlebih dahulu ya teman-teman, untuk nanti kita bisa teman-teman yang namanya mengurangi yang itu yang memicu naiknya cairan asam lambung yang berlebih ya teman-teman. Di sini kita bisa menghindari seperti makanan-makanan yang mengandung pedas, makanan-makanan yang asam, makanan-makanan yang mengandung lemak, dan minuman-minuman yang mengandung kafein, minuman yang mengandung alkohol, dan minuman yang mengandung soda ya teman-teman. Di sini kita harus jaga betul ya teman-teman untuk kita bisa semangat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Oke, di sini untuk
pola tidur juga sangat mempengaruhi ya teman-teman. Yang kedua, pola tidur kita bisa agar bisa cepat sembuh dari penyakit GERD, anxiety, psikosomatis ini, kita harus menjaga pola tidur kita ya teman-teman, agar kita bisa yaitu yang namanya mereproduksi kembali atau sel-sel yang rusak di dalam terutama lambung kita dan organ tubuh kita ya teman-teman, untuk mereproduksi lagi agar cepat sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Jadi intinya yang kedua, kalian jaga pola tidur kalian ya teman-teman, yang sebisa mungkin secara teratur. Kalian ingat-ingat lagi ya teman-teman, sebelumnya pola tidur kalian sudah cukup baik atau belum ya teman-teman, sebelum kalian terkena penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Dan bagaimana pola tidur yang baik untuk penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, kita setidaknya itu harus tidur minimal 8 jam setiap harinya ya teman-teman. Kita juga atur pola tidur kita, misalkan kita harus tidur dengan cukup ya teman-teman, kita kurangi begadang ya teman-teman. Di sini untuk penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan sebelum terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman, untuk pola tidur saya yang memang kurang teratur ya teman-teman, yang sering begadang ya teman-teman, segala macam. Dan di sini saya menjelaskan intinya saja ya teman-teman, untuk bagaimana kita bisa cepat sembuh dan semangat sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Yang pertama, kita jaga pola makan kita yang tadi saya sebutkan, dan yang kedua pola tidur kita, dan yang ketiga juga pola hidup sehat kita seperti berolahraga ya teman-teman. Di sini kita untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini sangat berpengaruh juga ya teman-teman. Jika sebelumnya saya itu kurang berolahraga ya teman-teman, dikarenakan ya sebelumnya saya pernah menceritakan, dikarenakan saya bangun atau begadang dan terbangun, saya langsung beraktivitas dan kurangnya berolahraga. Di situ sangatlah tidak baik ya teman-teman. Di sini saya menjelaskan intinya, yaitu kita harus cukup juga untuk berolahraga ya teman-teman, untuk apalagi untuk yang sudah menderita atau sedang merasakan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman, untuk semangat cepat sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Setidaknya kita berolahraga 2 kali dalam seminggu ya teman-teman, untuk menjaga kesehatan kita. Di situ saya sebelum terkena GERD, anxiety, psikosomatis ini, dikarenakan saya memang kurangnya berolahraga ya teman-teman, dikarenakan kurangnya berolahraga, maka di dalam organ-organ tubuh kita itu banyak sekali ya teman-teman yang sudah mengalami kerusakan, terutama di lambung kita ya teman-teman, dikarenakan juga kita tidak menjaga pola makan, pola tidur, dan pola hidup sehat kita berolahraga ini ya teman-teman. Maka sangat penting untuk menjaga yang ketiga itu tadi ya teman-teman, untuk semangat cepat sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sedang kita rasakan ini. Oke, di situ yang ketiga ya teman-teman. Dan di sini juga kalian yang bakal saya jelaskan yaitu anxiety, psikosomatis, di mana kita juga untuk pola pikir kita ya teman-teman sangat mempengaruhi sekali untuk bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman, di mana pola pikir kita juga sangat mempengaruhi dari penyakit ini yang bisa menimbulkan, memicu naiknya cairan asam lambung yang berlebih ya teman-teman. Memang sebelumnya saya sudah jelaskan juga untuk pola pikir saya ya teman-teman, yaitu saya juga sebelumnya sering mengalami stres dan banyak pikiran segala macam, itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Kalian juga harus menjaga pola pikir kalian ya teman-teman, untuk agar semangat cepat sembuh dari penyakit GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Dikarenakan saya juga mengalami yaitu penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, makanya saya juga bisa bilang atau bicara seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sangat ingin berbagi pengalaman dan sharing kepada teman-teman semua mengenai penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Oke, di sini kita
sama-sama sharing dan berbagi pengalaman ya teman-teman, bagaimana kita bisa cepat sembuh, bagaimana kita harus semangat, dan bagaimana kita bisa melewati ini masa-masa penyembuhan untuk asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sedang kita alami atau kita rasakan ya teman-teman. Dan kembali yaitu pola pikir kita itu sangat mempengaruhi sekali ya teman-teman untuk pola pikir kita yang terlalu berpikir atau stres dan berpikir berlebihan ya teman-teman, itu sangat memicu sekali naiknya cairan asam lambung ya teman-teman. Dan di situ kalian bisa menjaga pola pikir kalian dengan baik ya teman-teman. Kalian kurangi stres, kurangi pikiran kalian, atau pola pikir kalian ubah ya teman-teman. Memang sensasinya berbagai macam ya teman-teman. Oke, di sini mungkin untuk pembahasan kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Intinya yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, untuk menjaga pola makan, pola tidur, pola hidup sehat, dan yang terpenting kalian bisa untuk tetap semangat dan ingat untuk menjalani kehidupan ini agar bisa sembuh dari GERD, anxiety, psikosomatis. Kalian jangan pernah berpikir atau berpemikiran negatif ya teman-teman. Kalian harus tetap semangat, harus tetap percaya, harus bangkit dari keterpurukan atau dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Kalian harus percaya bahwa penyakit asam lambung yang sedang kita rasakan atau GERD, anxiety, psikosomatis ini tidak berbahaya ya teman-teman, dikarenakan kita pola pikir kita yang berlebihan atau cara berpikir kita yang berlebihan ya teman-teman, yang memicu itu naiknya asam lambung yang berlebih kepada lambung kita atau tubuh kita ya teman-teman. Intinya jaga pola pikir kalian ya teman-teman. Jangan pernah kalian berpikir yang terlalu berlebihan di saat kalian merasakan sensasinya ya teman-teman. Kalian bisa menikmatinya dengan cara di saat sensasinya datang kalian bisa merasakannya, berzikir, beristighfar, dan bersolawat ya teman-teman. Di situ memang sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan pernah kalian berpikir buruk atau berpikir negatif. Jadi di sini kalian harus semangat, harus percaya, harus bangkit ya teman-teman. Kalian bisa bangkit dari keterpurukan ini dan bisa sembuh dari penyakit GERD, anxiety, psikosomatis yang sedang kita rasakan ini ya teman-teman. Oke, di sini sampai di sini dulu pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus bantu like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat dan saya terus membagikan informasi dan motivasi kepada kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam bahagia buat kita semua. Semoga kita semua kembali dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin.